Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat dan juga rahmat yang Allah sebarkan kepada kita, baik yang kita minta ataupun tidak. Itu semua adalah berkat karunia Allah. Kita hadir di dunia ini menjalani berbagai macam jenis kehidupan yang kita harapkan nanti kita bisa menemui ajal kita dengan keadaan husnul khotimah. Para saudaraku sekalian, perjalanan kehidupan kita jelas sangat dinamis, banyak perbedaan sesuatu baik dari hati dengan keadaan kita, baik dari niat maupun situasi reality yang kita hadapi. Itu semua adalah jenis kehidupan yang sudah pasti terkadang ada di luar dugaan kita. Para saudaraku sekalian, sebagai seorang mukmin, kita jelas mengetahui tentang adanya banyak cobaan serta rintangan kehidupan, yang mana adanya cobaan itu tidak bisa kita pungkiri, karena seorang hidup di dunia itu sudah jelas dan memang hukumnya pasti dia akan menemui cobaan. Lam yabqa minad dunya illa balaun wa fitnatun. Jadi di dunia ini tidak ada sepeser pun tempat bagi kita kecuali isinya hanyalah cobaan dan juga kerusakan. Itulah isinya dunia, para saudaraku sekalian. Dan juga dengan mengetahui bahwa ternyata hidup itu pasti akan kita jumpai isinya cobaan dan juga kerusakan, kita sadar harus mengetahui apa obat dari cobaan dan juga kerusakan tersebut. Yang perlu kita ketahui, obat dari cobaan atau kerusakan itu ternyata adalah kesabaran. Kesabaran itu sendiri akan menjadi obat nanti ketika kita sudah tuai, kita sudah miliki karakter tersebut di dalam hati kita. Maka yang perlu kita pahami adalah kita sebagai manusia tidak akan bisa menghindar dari yang namanya cobaan. Bahkan apalagi seseorang yang iman. Kalau di dalam hadis Tirmizi dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa la yazalu balaun fil mu'minin fi malihi wa zurriyatihi wa amwalihi. Jadi seseorang mukmin itu tidak akan henti-hentinya hidupnya dapat cobaan terus, hatta yalqallah, sampai dia nanti menemui Allah dalam keadaan jasadnya atau tubuh dia sudah tidak ada dosa. Jadi tidak ada cerita di mana kita ini hidup tidak akan menjumpai cobaan. Mungkin sekarang yang hidupnya ada di kota metropolitan, yang ada di kota-kota Jakarta atau kota-kota besar, dia melihat hiruk pikuknya begitu padat. Entah ada yang masalah kredit atau masalah hutang dan macam sebagainya. Ingin sekali terhindar dari hal tersebut. Coba deh saya tinggal di pedesaan saja, di pegunungan, berharap di pegunungan tidak akan ada cobaan. Itu tidak mungkin. Ketika dia pindah di pegunungan akan nemu cobaan lagi. Ke pedesaan akan nemu cobaan lagi. Ke tempat yang paling jauh dari peradaban dunia, atau paling jauh dari keberadaannya manusia, tetap dia akan menemui cobaan di sana. Jadi para saudaraku sekalian, kesabaran adalah suatu karakter yang wajib dimiliki oleh orang iman. Sebab di surat Fussilat ayat 35 juga dijelaskan bahwa wala yulaqqaha illal ladzi nasabaru. Jadi tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersabar.
Ya, hakikinya memang manusia itu kehidupannya ada hal yang harus dirugikan baginya. Kan wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu hakikinya merugi. Namun ilal ladzina amanu amil solihat wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang tidak tergolong orang yang rugi di dalam dunianya nanti, ya, kelak di akhirat dia dapat surga, itu adalah orang-orang yang dia beriman, dia beramal solih, lalu dia saling wasiat untuk mengerjakan kesabaran dan kebenaran. Itu para saudaraku sekalian. Jadi gak ada cerita namanya kita tidak mau berdoa untuk menghindari kesabaran, agar kalau kita menghindari doa sabar, kita tidak akan dapat cobaan. Itu tidak bisa. Maka doa untuk selalu diberikan tingkat kesabaran yang tinggi kepada Allah itu harus kita kedepankan. Karena seperti hadis Tirmizi tadi, tidak akan henti-henti cobaan itu datang kepada kita sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ada cerita yang mana menimpa seorang penyihir yang dia taubat saat di zaman Nabi Musa ketika melawan Fir'aun. Jadi para penyihir yang sudah dikontrak oleh Fir'aun itu ternyata mereka ada yang iman kepada Nabi Musa. Tadinya dia kafir, tadinya dia berada di kubunya Fir'aun, namun beralih ke kubunya Nabi Musa karena dia sudah mengakui bahwa Nabi Musa itu kekuatannya memang dari Allah gitu. Tidak ada sihir yang bisa mengalahkan hal tersebut, karena itu bukan sihir yang dilakukan Nabi Musa, tapi memang kefadolan. Lalu karena sebelumnya tukang sihir ini adalah suruhannya Fir'aun, maka Fir'aun masih mempunyai kekuasaan tinggi di sana. Fir'aun berkata bahwa kalau si tukang sihir ini tetap mau ikut sama Nabi Musa, maka dia akan disiksa oleh Fir'aun sampai mati. Dan di dalam perkataannya sebelum tukang sihir ini mati, dia berdoa, Rabbana afrik alaina sobron wa tawaffana muslimin. Jadi ya Allah, tuangkanlah kepada diri saya ini kesabaran, diberikan kesabaran, afrik alaina sobron wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah saya dalam keadaan Islam. Jadi berikanlah saya kesabaran, pol-polnya saya mati dalam keadaan sabar, matinya itu saya dalam keadaan Islam, walaupun itu berat dijalani. Karena memang para saudaraku sekalian, Rasulullah SAW sendiri pernah menyinggung beberapa orang yang saat itu sering minta-minta kepada Rasulullah SAW. Sampai beberapa permintaan diberikan sama Rasul, diberikan lagi sama Rasul, sampai di titik di mana Rasul ini mungkin sudah tidak punya sesuatu untuk diberikan. Akhirnya Rasul ini berkata pada orang-orang tersebut, yaitu orang-orang dari golongan kaum Ansor, orang Madinah. Nabi bersabda, "Ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum." Kalau misalkan saya punya harta, maka saya nggak akan umpetin harta itu, saya akan kasih gitu. Nabi bicara seperti itu. Nabi nggak ngumpetin harta, kalau punya Nabi akan memberi gitu. Tapi kalau udah nggak ada, ya Nabi nggak bisa ngasih kalau Nabi dimintakan harta. Lalu habis itu Nabi menyinggung dengan nasihat yang baik. Nabi bersabda bahwa wa may yastagni yughnihillah. Jadi barang siapa yang dia yastagni, dia merasa cukup, dia tidak minta-minta, dia merasa cukup agar dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka nanti Allah akan membuat dirinya berkecukupan. Ya, Allah beri kecukupan. Lalu wa may yasta'fif yu'ifahullah, dan barang siapa yang dia terjaga dari minta-minta, maksudnya dia tidak termakan oleh ego dan ambisinya untuk selalu berkebutuhan lagi, kurang lagi, dia selalu syukur, maka
Allah akan jaga dia dari perilaku minta-minta. Dan wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang mensabar-sabarkan diri untuk tidak menengadahkan tangan atau minta-minta, maka Allah juga akan berikan dia kesabaran. Dan disimpulkan secara keseluruhan bahwa wa ma u'tiya ahadun syai'an huwa khairun wa awsa'an minas sabr. Jadi tidak ada suatu perkara apapun ya yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih besar ataupun yang lebih luas. Jadi sesuatu yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dan itu yang paling baik ya. Khairun wa awsa'an minas sabr, yaitu adalah kesabaran. Kesabaran sendiri itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hamba yang baik, dan juga itu sangat mencakupi seluruh aspek kehidupan. Khairon wa awsa'an, yang sangat mencukupi seperdetailnya kehidupan kita itu adalah kesabaran. Maka sungguh wajib bagi kita banyak-banyak minta karakter sabar ini kepada Allah. Seperti doanya yang diucapkan oleh tukang sihir saat zaman Nabi Musa dan Raja Fir'aun dahulu. Nah itu Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan sampai menemui Allah dalam keadaan tidak ada dosa. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.